Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi kuliah pembangkit listrik tenaga nuklir, melanjutkan dari materi tentang pembahasan kita tentang energi mekanik ya, sampai energi listrik ya. Karena ada beberapa hal hari libur begitu, maka saya coba membuat kuliah secara online melalui video ini ya. Hari ini saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang pembangkit tenaga nuklir. Ya, nuklir di bidang energi ya atau pembangkit tenaga nuklir itu adalah perbedaan ya PLTN dengan pembangkit lain terletak pada bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan uap atau uranium ya. Jadi ya bedanya PLTN sama pembangkit yang lainnya itu terletak pada bahan bakarnya. Nah, pada PLTN itu dia bahan bakar yang dipakai itu adalah uranium ya, uranium untuk menghasilkan uap ya. Reaksi pembelahan fisi ya, reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan tenaga panas ya. Jadi pembelahan fisi itu dia menghasilkan tenaga panas atau termal gitu dalam jumlah yang sangat besar ya, serta membebaskan 2-3 buah neutron. Ya, cara kerja PLTN ya. Yang atas ini adalah perbandingan ya. Yang atas ini adalah PLTU, yang bawah ini adalah PLTN. Ya. Kita lihat perbandingannya ya. Kalau PLTU ya dia memakai bahan bakar batu bara, minyak bumi, gas alam dan sebagainya. Ya, untuk membakar apa? Boiler tentunya. Dari boiler ini kan diisi apa? Air kan ya. Nah, dipompa dari bawah ini. Pompa masuk ke dalam boiler dan dipanaskan pakai bahan bakar batu bara atau bahan bakar yang lainnya. Nah, dari pembakaran pemanasan boiler tersebut, maka terjadi sebuah reaksi menjadi uap air. Uap air itu, ya, uap air itu maka digunakan untuk menggerakkan turbin, ya, turbin untuk menggerakkan generator dan langsung masuk ke trafo. Nah, bagaimana kalau dengan PLTN, pembangkit tenaga nuklir, ya? Ya, ini ada reaktor ya dan bukan boiler ya, tapi reaktor yang bahan bakarnya itu adalah uranium di dalamnya ini. Reaksi fisi uranium ya, tadi pembelahan dan menghasilkan uap air ya. Sama ada airnya juga, tumpah dengan air sini ada dalamnya ada reaksi fisi uranium dan masuk uap air juga, dan uap air itu untuk menggerakkan turbin itu untuk menggerakkan memutar generator dan menghasilkan energi listrik ya. Sisa buangan ya dikondensasi menjadi air kembali dan dibuang secara buangan begitu. Nah, prinsip kerja PLTN tadi kita sampaikan di awal bahwa dimulai dari satu reaksi nuklir yang terjadi antara partikel neutron ya, yang ada reaksi antara di sini ya uranium tadi begitu ya, dengan inti atom uranium dari reaktor ya, partikel neutron ya dengan uranium di reaktor, dalam reaktor itu ya namanya reaktor ini ya. Reaksi ini akan menghasilkan reaksi-reaksi lain yang semakin banyak, maka dinamakan sebagai reaksi berantai. Disebut juga dikenal sebagai reaksi fisi dan fusi ya. Nah, kalau dalam teori atom ya konfigurasi elektron ya atau kerangka konsep mudah reaksi kimia, bahwa kita harus mengenal konsepnya ya. Nah, di dalamnya itu ada positif chain nukleus ya. Terus ada K, satu lapisan kulit 1, 2, 3, 4 ya. N cell, M cell, L cell dan K cell ya. K, L, M, N ya. Jadi kulit paling luar itu adalah N ya. Paling dalam itu adalah K begitu. Kita lihat bahwa uranium itu masuk dalam kode U92 ini ya, uranium ya, U92. Nah, kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Kalau U92 sebenarnya kan ada K, L, M, N dan seterusnya masih ada O, P dan Q. Nah, karena ini dari sini ya, ini masuk di sini dan di sini
Jadi dari sini. Maka kita lihat di sini. Kalau contoh ya, contoh natrium itu nomor atomnya adalah Na11. Ya, dari diisi ini kulit yang pertama yang K itu adalah 2. Ya. Terus karena K itu hanya 2, L itu 8, M itu 18 dan N itu 32 dan selanjutnya di sini. Maka tidak boleh lebih dari itu, ya. Ya. Maka kita lihat di kulit K ya, untuk berdasarkan nilai 11 ini di kulit K diisi 2. Di kulit L diisi 8, berarti sudah 10. Nah, kalau sisa 1 maka ditaruh di kulit 1 ya, di kulit M ya, ini 1. Jadinya 11. Terus contoh lagi adalah kalium. Itu adalah kodenya adalah Ca, nomor atomnya adalah 20 ya. Maka diisi yang kulit LK ini adalah 2. Ya, kulit L itu adalah 8, 10 kan ya. Terus kulit M itu adalah, kenapa 8? Padahal kalau M itu kan 18. Kan ya. Kalau diisi 18 kan melebihi sebenarnya. Ya, maka tetap diisi 8 lagi ya, sesuai dengan kulit sebelumnya 8. 8 tambah 8 16 ditambah 2 itu 18, maka sisa 2 itu di kulit N ya. 22 nih ya, pada sebelah 22. Nah, yang uranium adalah U92. Dari mana? Ya, kulit K-nya adalah 2, kulit L-nya adalah 8, kulit M-nya adalah 18 total ya. Terus kulit N-nya itu adalah 32 ya. Terus yang 50 kan itu 50 nih. Maka hanya kurang 32 sebenarnya, tinggal isi ada 32. Itulah konfigurasi elektron untuk uranium di kode U992. Nah, reaksi fisi, yang dimaksud reaksi fisi itu adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya. Dan reaksi fusi itu adalah sebuah proses di mana dua inti atom bergabung membentuk inti atom yang lebih besar. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ini adalah reaksi fisi. Satu atom dipecah menjadi 2 atom hingga menghasilkan energinya. Satu atom dipecah menjadi tabrakan, dipecah menjadi beberapa atom ya, seperti bahan bakar yang lainnya. Bahan bakar fisi perlu diisi ulang dengan menggunakan uranium. Itu reaksi fisi. Nah, ini bedanya ya. Reaksi fusi, fusion dan fission ya. Reaksi fusi di mana 2 atom bergabung ya menghasilkan 1 atom ya. Bergabung ya, atom. Nah, reaksi fisi adalah reaksi pemisahan ya, dipisah-pisah ini ya. Ini penggabungan ya, penggabungan. Jadi energi kan begitu. Ya, nucleus fission dan nucleus fusion ya. Ini neutron, ini masuk ke sini dan dipecah. Ini digabung, semua digabung ya. Nah, pemanfaat hasil fisi ya. Hasil fisi bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas. Yang kedua adalah panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin. Ya, bisa pendingin primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. Yang keempat adalah uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi gerak atau energi kinetik. Yang ketiga adalah energi kinetik dari turbin ini untuk memajukan dipakai untuk memutar generator. Ini harusnya 3. Uap ini untuk turbin dan ini 4 ini adalah untuk kinetik menjadi dari turbin jadi ke generator ya. Nah, begitu. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan gitu kan. Ya. Ini sudah ya. Nah, ini adalah komponen utama reaktor nuklir di antara lain adalah inti reaktor ya. Yang satu adalah inti reaktor, moderator, baik, komponen utama reaktor nuklir antara lain adalah inti reaktor, moderator, ya, inti reaktor, moderator, ini ada moderator, perisai termal, ada perisai termal, ini perisai termal, ya, reflektor, ada reflektor, tangki reaktor, ada tangki reaktor ini, ya, fluida pendingin, perisai biologi, batang-batang kendali, gitu. Nah, fungsi komponen utama reaktor nuklir itu adalah
Yang pertama, inti reaktor dibuat dari batang-batang bahan bakar yang berisi uranium alam. Moderator berfungsi untuk memperlambat kecepatan neutron sehingga berkecepatan termal. Yang ketiga adalah perisai termal, berfungsi menyerap area radiasi yang terjadi karena proses fisi. Reflektor berfungsi untuk memantulkan kembali neutron yang meninggalkan inti bahan bakar. Ya, tangki reaktor, fluida pendingin, perisai biologi, batang-batang dan sebagainya nanti bisa dibaca ya. Nah, ini adalah gambaran bentuk nyata dari inti reaktor ya, uranium, batang-batang. Ini adalah batang-batang dari reaktor. Ya, jenis-jenis reaktor yang pertama adalah light water reaktor, ya, reaktor air ringan. Ya, pressure water reaktor, reaktor air bertekanan, boiling water reaktor, reaktor air dengan pepanas. Ya. Begitu. Jenis kedua adalah supercritical water reaktor. Ya. Begitu. Nah, yang pertama kita bicara tentang light water reaktor, air ringan. Ya, pressure water reaktor. Ya, reaktor dengan air bertekanan ya, nah, pakai air bertekanan. Sampai adalah merupakan salah satu jenis reaktor low low water reaktor ya, tekanan rendah yang mempunyai tekanan 16 MPa, temperatur rata-rata 280 sampai 290 derajat Celcius di intinya. Ya, boiling water reaktor ya dia punya tekanan 7,3 MPa dan temperatur rata-rata 310 sampai inti reaktor. Terus supercritical water reactor ya punya tekanan tinggi di atas titik kritis air di mana SCWF beroperasi pada tekanan 25 MPa, sedangkan titik kritis air adalah 22,1 MPa. Ya, gitu ini ada video gitu. Ya, demikian untuk kuliah kita pada kesempatan hari ini. Saya kira cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.